Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radian Sani Pratama dari lokal PGMI 2E. Mata kuliah dari mata kuliah pelajaran itu IPS, Pendidikan Sosial. Yang dimana hari ini saya akan mengerjakan suatu pekerjaan UAS, yang dimana saya harus bikin video tentang usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Baiklah, pertama kita ke pekerjaan. Pekerjaan apa saja yang akan dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pertama yaitu adalah nelayan. Nelayan adalah istilah seorang orang yang sehari-harinya bekerja menangkap ikan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seorang nelayan pergi mencari ikan ke laut. Ikan hasil penangkapannya sebagian besar ia jual ke pasar dan sebagian kecilnya dia konsumsikan sendiri untuk kebutuhan hidupnya ataupun kebutuhan rumah tangganya. Uang yang ia dapat dari penjualan ikan di pasar ia gunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya, misalnya beras, bahan bakar, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Dan yang pergi ke lautan mencari kayu untuk membuat rumah dan bahan bakar. Kedua, ada petani. Petani adalah seorang yang bergerak di bidang bisnis pertanian, utamanya dengan cara melakukan pengolahan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman, seperti padi, buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain-lainnya, dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri maupun menjualnya kepada orang lain. Menjual hasil panennya ke pasar, sedangkan sebagian kecilnya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Saya memenuhi kebutuhannya, terkadang hasil panennya dijadikan bibit untuk ditanam kembali dan menjadi tanaman baru. Itu adalah salah satu usaha para petani. Ketiga adalah supir. Supir adalah seorang pengemudi profesional yang dibayar untuk mengemudi suatu kendaraan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap seorang supir harus mengemudi sebuah kendaraan sesuai dengan perintah majikannya. Supir dibagi dalam dua kelompok, yaitu supir pribadi dan supir perusahaan, yang bekerja untuk perusahaan angkutan penumpang umum pribadi dan angkutan umum seperti taksi, bis, dan angkutan barang. Supir angkutan membutuhkan persyaratan yang lebih komplit karena menyangkut jumlah penumpang yang banyak dan waktu mengemudi yang panjang. Untuk itu persyaratan supir adalah surat izin mengemudi umum sesuai dengan golongan kendaraan yang digunakan, waktu kerja dan istirahat, tata krama dan memberikan pelayanan kepada penumpangnya, dan terakhir adalah kesehatan yang harus prima dan kuat. Tentunya pekerjaan ini adalah usaha para supir untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi menjadi supir tentu ada resikonya. Salah satunya adalah kecelakaan jalan raya. Keempat ada arsitektur atau arsitek. Arsitek adalah seorang ahli di bidang ilmu arsitektur, ahli merancang bangunan, ataupun ahli lingkungan binaan. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, seorang arsitek harus merancang bangunan ataupun rumah sesuai dengan perintah konsumennya. Menjadi arsitek tidaklah gampang, dikarenakan seorang arsitek harus mempunyai keterampilan dan kreativitas yang tinggi. Tidak semua orang bisa menjadi arsitek. Tapi kalau kalian ingin menjadi arsitek, maka berusahalah. Kelima adalah polisi ataupun tentara, para pengabdi negara. Polisi adalah satu perantau umum sipil ataupun tentara mengatur tata tertib dan kriminal, narkoba dan lain-lainnya. Polisi lalu lintas bisa menangani kejadian di sekitar lalu lintas ataupun jalan raya. Misalnya mengatur jalur lalu lintas agar tidak terjadinya macet. Sedangkan polisi kriminal adalah tugasnya menangani orang-orang yang melakukan kejahatan kriminal. Tugasnya. Sedangkan polisi narkoba itu menangkap seseorang melakukan penyelundupan narkoba atau penggunaan narkotika, obat-obat terlarang. Tentu menjadi polisi itu tidak gampang. Menjadi polisi adalah satu usaha yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Sedangkan keenam ada buruh. Buruh dasarnya adalah manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan baik secara jasmani maupun rohani bagi dirinya sendiri. Pada dasarnya buruh membagi dua bagian atau dua aspek. Pertama ada buruh profesional dan buruh kasar. Buruh profesional disebut juga buruh yang berkerah putih, yang biasanya menggunakan tenaga otak dalam melakukan pekerjaan. Sedangkan buruh kasar atau disebut juga buruh kerah biru menggunakan tenaga otot mereka untuk bekerja. Contohnya buruh pabrik ataupun buruh bangunan. Yang ketujuh ada dokter. Dokter adalah seorang yang karena keilmuannya berusaha menyembuhkan orang-orang yang sakit di sekitarnya.
Dokter menjadi tempat kontak pertama pasien dengan dokternya untuk menyelesaikan semua masalah kesehatan yang dihadapi tanpa memandang jenis penyakit, ornologi, golongan usia, jenis kelamin, sejenis, dan sedapat mungkin. Secara menyeluruh paripurna, bersinambungan dan dalam koordinasi serta kolaborasi dengan profesional kesehatan lainnya. Dengan menggunakan prinsip pelayanan yang efektif dan efisien, tentunya efisien ya, serta menjunjung tinggi tanggung jawab dokter profesional, hukum, etika, dan moral mereka. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seorang dokter harus menggunakan ilmunya untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Untuk uang yang dihasilkan ia gunakan untuk kebutuhan rumah tangganya serta kebutuhan pekerjaan. Contohnya membeli alat kedokteran. Yang kedelapan adalah kuli. Nah, ini adalah buruh yang kerah biru atau kita sebut dengan kuli. Kuli bangunan ataupun kuli pabrik. Kuli berarti pekerja kasar yang memerlukan tenaga dalam mengerjakan tugasnya yang biasanya berat. Ada bermacam-macam jenis kuli, di antaranya kuli bangunan, dalam memenuhi kuli pikul ataupun kuli lainnya. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, seorang kuli bangunan harus bekerja keras membangun suatu rumah atau bangunan. Uang yang dihasilkan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Tetapi menjadi kuli memerlukan tenaga yang cukup banyak dan sangat kuat. Dan juga memerlukan kesehatan jasmani ataupun rohani. Tentunya menjadi kuli adalah suatu mempunyai risiko yang tinggi. Salah satunya ada kecelakaan dalam membangun suatu bangunan. Atau yang sering kita dengar ada kecelakaan dalam bekerja. Yang ke B, bagaimana kelangkaan sumber daya yang dihubungkan dengan pemenuhan kebutuhan manusia. Hubungan pelaksanaan sumber daya dengan memenuhi dan pemenuhan kebutuhan adalah semakin banyaknya kebutuhan manusia yang harus dipenuhi, maka semakin membutuhkan banyak sumber daya. Sementara ini ketersediaan sumber daya terbatas, maka dapat mengalami kelangkaan dan kekurangan. Kebutuhan manusia yang semakin bertambah memanglah menghabiskan banyak sumber daya. Karena itu sangat penting untuk memerlukan alternatif yang bisa menjadi pengganti atau untuk meminimalisir sumber daya yang terbatas tersebut. Yang C adalah motif ekonomi. Motif ekonomi adalah alasan atau tujuan seseorang bahwa seseorang melakukan tindakan ekonomi. Motif ekonomi menjadi dua aspek, yaitu aspek intrinsik dan motif ekstrinsik. Motif intrinsik disebut juga keinginan atau mengambil tindakan pada ekonomi mereka sendiri. Yang kedua ada motif ekstrinsik disebut sebagai suatu keinginan untuk mengambil tindakan dan dorongan ekonomi lain. Dalam prakteknya ada beberapa jenis motif ekonomi. Yang pertama ada motif memenuhi kebutuhan, motif memperoleh keuntungan dari ekonomi tersebut, motif memperoleh penghargaan, motif memperoleh kekuasaan, ataupun motif sosial atau menolong sesama. Yang terakhir adalah prinsip ekonomi. Kita terakhir apa itu sih prinsip ekonomi? Merupakan pedoman atau tindakan ekonomi yang terkandung di dalamnya prinsip dengan pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Prinsip ekonomi adalah pengorbanan terkecil untuk mendapatkan hasil tertentu atau hasil yang sangat diinginkan atau hasil yang memuaskan bagi kita. Baiklah, itu yang dapat saya jelaskan mengenai bagaimana sih usaha-usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan bagaimana sih kelangkaan sumber daya. Bagaimana kelangkaan sumber daya dihubungkan dengan pemenuhan kebutuhan hidup manusia dan bagaimana juga motif ekonomi ataupun prinsip ekonomi. Nah, jadi jika saya ada salah kata ataupun salah perbuatan, saya ucapkan saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada Tuhan, saya mohon ampun. Dan saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.